Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiana Amir dengan NIM 201012042, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas PLP2 atau praktik lapangan persekolahan dengan tempat lokasi saya yang berada di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, silahkan dari adik-adik siapa yang mau bikin doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Masih kurang semangat, jadi saya punya jargon. Ketika saya bilang apa kabar hari ini adik-adik, adik-adik bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ya. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali. Jadi sebelum berlanjut kepada pembahasan materi, sebelumnya ibu mau absensi dulu ya. Oke, Abdurrahman Rashid, Anissa Oktaviani Abdullah, Cici Lukman Rajab, Dimas Aditya Kadir, Dina Amelia Putri. Ada yang sakit ya? Ada dua orang. Pengurusan jenazah. Kira-kira ada yang tahu apa saja kewajiban kita sebagai sesama umat muslim kepada jenazah? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu. Yang pertama yaitu memegangkan matanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua memandikan jenazah. Yang ketiga mengkafani jenazah dan megawati. Yang terakhir menguburnya. Oke, baik. Oke, jadi berhubung kalian sudah memahami pembelajaran sebelumnya, jadi kita akan masuk kepada pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada teman kalian yang mencuri? Menasehati. Kemudian apa lagi? Oke, jadi menasehati ya. Ya, jadi ketika kita melihat suatu keburukan kepada sesama kita atau sesama umat muslim, maka kewajiban kita untuk saling Menasehati. Oke, baik. Pembelajaran kita kali ini yaitu saling menasehati dalam Islam. Sebelumnya ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama yaitu menguraikan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, menyajikan pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Baik, seperti yang ibu bilang tadi, maka materi kita yaitu saling menasihati dalam Islam.
memiliki kewajiban untuk saling menasihati kepada kebaikan dan juga kesabaran. Kemudian hal itu jelas terdapat dalam Quran surah Al-Asr ayat 2-3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi ini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita itu termasuk orang yang rugi ketika kita tidak mau menasihati untuk kebaikan dan juga untuk kesabaran. Oke. Selanjutnya, pasti teman-teman berpikir bahwa menasihati itu hanya tugas daripada seorang ulama ataupun penceramah. Tetapi anjuran untuk menasihati ataupun berdakwah itu adalah untuk seluruh umat manusia, termasuk kita juga sebagai seorang pelajar, ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat ada siswa-siswa yang saling menasihati dalam kebaikan. Baik itu nasihat apapun, baik itu hanya berbentuk anjuran, kemudian kebaikan-kebaikan kecil, itu sudah termasuk kepada menasihati. Nah, ini jelas ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Menjadikan pentingnya khutbah tabligh dan dakwah serta menunjukkan ketentuan khutbah tabligh dan dakwahnya itu setiap kelompok satu itu membahas tentang pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Kelompok dua membahas tentang pentingnya khutbah tabligh dan dakwah, dan kelompok tiga membahas ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Nah, di situ ibu ingin kalian membuat ringkasan begitu. Jadi satu orang mempresentasikan apa yang kalian ringkas itu, kemudian kalian diskusikan. Bisa? Bisa. Ya, silakan kelompok satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menguraikan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah bermakna nasihat, memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, hukum dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Sedangkan tabligh adalah menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah berasal dari dakwah adalah memanggil, menyuruh, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memperkenalkan hasil kerja kelompok mereka. Kepada kelompok lain dipersilakan untuk bertanya, memberikan sanggahan atau saran, dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian khutbah dakwah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam? Terima kasih. Bisa menjawab? Oke, silakan di kelompok 1. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam? Menurut saya, cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, yang terbaik menurut saya adalah dengan cara dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan. Sekian dari saya. Presentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Jadi ibu ingin dari setiap kelompok itu ada perwakilan 1 orang untuk menyimpulkan setiap materi yang telah ibu bagikan. Bisa? Nah, oke, silakan dari kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Baik, jadi berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi mengenai pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, dapat disimpulkan bahwa khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan. Kesimpulan dari pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Sekian, terima kasih. Aplaus. Silakan untuk kelompok 2 menyimpulkan. Baik, kesimpulan yang bisa kami sampaikan ialah sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju jika kita menyampaikan dakwah tersebut. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, kesimpulan dari ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, yakni pada ketentuan khutbah syarat khatib dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Terima kasih. Juga sudah melaksanakan proses belajar pada hari ini, dari mempresentasikan, kemudian diskusi, tanya jawab, kemudian sampai menyimpulkan. Jadi ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Ya. Jadi untuk kalian selalu jaga kesehatan. Amin. Ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, kemudian juga jangan sering bergadang. Ya. Intinya jaga kesehatan ya. Ya. Oke, jadi ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata, perilaku ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Jadi kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.